kita sapa untungnya, tapi ini adeknya. Adeknya. Karena nggak pakai ber, cuma Nadia. ujungnya doang. Nadia. Hai. Hai Nadia. Nadia, kamu gimana? Hai. Halo. Biasanya kan kamu di studio, kenapa kamu malah di luar? Iya. Kan gak ada yang nanya. Hari ini aku kebagian keluar ya. Iya, kan gak ada yang Kan, nanyain kita tapi... jadinya minumnya apa sore ini. Oh itu, gitu. Oh iya, maaf ya aku cuti dulu. Oh iya. Sekarang lagi di mana Nadia? Iya, halo sore. Edo Podcast Tidak Besar. Saat ini saya sedang berada di lokasi Galeri Batik Trogong di Jakarta Selatan, tepatnya di Cilandak. Nah, ini adalah Galeri Batik Betawi yang dimiliki oleh seorang perempuan, seorang ibu yang bernama Ibu Siti Laila. Nah, saat ini juga karena hari batik, aku akan mengajak kawan-kawan Detikers untuk mengenal batik lebih dalam bersama ahlinya pastinya. Sudah bersama saya, Ibu Laila. Halo, Ibu. Ibu, aku mau tanya nih, udah berapa lama sih Ibu jadi pengrajin batik? Sejak tahun 2012. Wow, berarti sekitar 12 tahun yang lalu. Iya, bener. Ibu, kalau misalnya di batik Betawi ini, gimana nih Bu awalnya nih bisa memiliki galeri batik Trogong? Awalnya, saya sebagai orang Betawi, yang di Jakarta ini banyak dijual batik-batik dari berbagai kota ya, masa di Jakarta sendiri nggak ada batik Betawi gitu. Sebenarnya dulu pun udah ada, tapi namanya bukan batik Betawi gitu, batik Jakarta. Sekarang kita lebih fokus memberi nama batik Betawi karena etnik yang ada di Jakarta itu kan etnik Betawi. Oke, berarti sudah 12 tahun ya Bu. Ibu sampai bisa mendirikan batik Trogong berarti awalnya gimana nih Bu? Ibu ada pembelajaran khusus kah sama orang luar atau mungkin Ibu menciptakan sendiri atau bagaimana? Ya, sebetulnya keinginan mendirikan batik Betawi itu memang sudah lama ya. Jauh sebelum tahun 2012 gitu ya. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai guru, saya pengajar. Jadi untuk fokus ke situ belum ada waktu gitu. Akhirnya di tahun 2011 itu saya mendapat tawaran dari Pemda DKI yang waktu itu gubernurnya Pak Fauzi Bowo, bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi. Kami diminta orang Betawinya untuk belajar membatik ya, karena memang pada saat itu kami juga memang ingin belajar membatik. Akhirnya kami sambut tawaran itu. Jadi bukan hanya saya dengan keponakan-keponakan saya yang lain gitu. Berarti bersama keluarga ya Bu ya? Iya, bersama keluarga besar. Jadi pada saat itu 2011 selama 3 bulan kami difasilitasi Pemda dari mulai pengajarnya, materialnya untuk belajar, dan pembatiknya yang mengajari kami itu tinggal di sini. Gitu. Oh, tinggal di sini bersama Ibu? 3 bulan ya, bersama keluarga saya. Jadi tinggalnya nggak di rumah kakak saya. Oke, berarti dari Pemda ya Bu awalnya Pemda, ya? awalnya. Selama 3 bulan melalui pengajaran di Pengajaran sini. Nah Ibu, aku pengen nanya nih, apa sih yang membedakan batik Betawi dengan batik-batik daerah lainnya? Kan kalau dilihat banyak banget Ibu batik dari daerah-daerah lain. Tapi apa sih yang menjadi ciri khas yang beda batik Betawi dengan batik yang lain? Ya kalau secara proses namanya batik sama. Namanya batik itu diproses dengan menggunakan lilin ya, lilin panas gitu. Nah tapi yang membedakan itu ya motifnya gitu. Jakarta memang orang lebih kenal ikonnya Jakarta itu ondel-ondel, terus ada Monas, dan yang semua berbau Betawi atau berbau Jakarta itu yang menjadikan ciri dari motifnya itu sendiri, itu yang membedakan motifnya itu. Yang membedakan itu motifnya ya Bu ya. Iya. Aku ada juga nih Bu, di sini pilihan produksi batik itu hanya kain aja atau mungkin ada yang lainnya nih? Batiknya juga kami menyiapkan atau menjual pakaian jadi. Oh pakaian, berarti bukan hanya kain aja, tapi juga ada baju gitu ya? Pendang, ada cukin. Berarti lumayan banyak juga nih jenis-jenis yang dijual dari galeri Ibu. Nah yang paling populer itu dari mana nih Bu? Dari kain kah, atau bajunya kah, atau yang lain? Yang lebih banyak dicari itu karena ya biasanya mereka untuk cenderung mata ke daerah. Kalau cocok gitu ya, jadi mereka akhirnya membeli bahannya dan kemudian dijahit sendiri. Untuk kain itu motifnya sama semua atau beda-beda tuh? Beda-beda di Jakarta, di batik Betawi.
Yang paling populer dari 30 jenis itu yang mana tuh, Bu? Yang paling populer itu pastinya itu yang ondel-ondel. Yang ondel-ondel yang Karena paling memang diminatin ya. dari daerah kalau datang ke sini mau cari batik ondel-ondel. Jadi ondel-ondel pun berbagai versi. Ada hanya saya buatkan kepalanya, ada ondel-ondel kecil, ada ondel-ondel besar, ada ondel yang sendiri-sendiri, ya macam-macam ondel-ondel. Oh, berarti kalau misalnya dari 30 motif tuh, Bu, Ibu itu sebenarnya memproduksikan yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya kah? Atau Ibu memiliki ide sendiri untuk memiliki motif yang baru gitu? Kalau dulu-dulu itu kan nggak ada yang namanya itu lebih banyak ke icon-icon yang ada di Jakarta, khususnya di Betawi gitu. Jadi lebih banyak kayak gitu. Ini untuk target pasar nih, Bu. Target pasar dari batik yang Ibu jual nih di target usia berapa nih, Bu? Saya sih mentargetkan ya usia mereka kerja, misalkan kayak remaja dewasa lah ya, mereka rata-rata kerja yang udah usia 20 ke atas lah. Gitu. Oh, berarti khusus remaja yang kerja targetnya segitu ya, Bu ya? Nah, kalau misalnya untuk harganya itu dimulai dari berapa sampai berapa sih, Bu? Untuk batik cap itu mulai harga 150.000 sampai dengan di atas 1 juta tergantung jenis bahannya. Oh, terus yang paling untuk gimana? Iya, kalau musikal bahannya sutra pun ada namanya China silk, ada sutra ATBM gitu. Kalau batik tulis itu dimulai dari harga 850.000 sampai dengan 2 jutaan ya. Wow, mahal juga ya, Bu ya. Hebat kalau sekali. Sudah lihat prosesnya pasti ya tahu lah batik itu memang harus mahal gitu. Benar-benar, karena prosesnya juga butuh banget perjuangan ya, Bu ya. Untuk buat batik. Nah, Ibu, karena hari ini tuh hari batik ya, Bu ya, tanggal 2 Oktober. Bagaimana sih, Bu, harapan Ibu sebagai pembuat batik untuk hari batik di Indonesia, khususnya untuk batik Jakarta sendiri nih, Bu, harapan Ibu? Harapan saya sih batik bukan hanya diperingati gitu ya, tapi ya diapresiasi dengan cara memakainya. Ini juga memang harus diedukasi ya, mana yang batik, mana yang bukan batik, karena orang ini banyak sekarang itu kan kurang paham, oh ini batik, padahal ini bukan batik. Jadi antara batik dan bukan batik itu memang harus tahu lah gitu. Jadi jangan ketika orang lihat batik, karena dia biasa beli batik yang lebih bukan batik ya, murah, motifnya batik. Kok batik di sana murah, padahal itu bukan batik. Yang kami buat kan memang batik gitu. Jadi harapan saya batik tidak hanya diperingati, tapi juga diapresiasi dengan cara memakainya. Dengan memakai berarti kan mereka harus membeli kepada pengrajin supaya pengrajinnya juga bisa hidup, bisa berkembang terus ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Siti Laila udah menjawab pertanyaan aku, sharing-sharing untuk detikers semua di sini tentang hari batik, khususnya batik Terogong ya, Bu? Terogong milik Ibu Siti Laila. Nah, tadi juga Ibu sudah membahas nih, jangan lupa mengapresiasi dengan cara membeli. Jadi untuk detikers semua yang lagi nonton nih, yang mau mencari, melihat, menambahkan koleksi batik, bisa langsung datang ke galeri batik milik Ibu Siti Laila yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan, dan langsung aja datang lihat-lihat di sini untuk menambah koleksi batiknya. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari lokasi. Nadia Kusuma melaporkan untuk Detik Sore, baik ke studio, Pojot dan Edo. Ke Ciawi makan gonggong. Cakep. Batik Betawi, iya batik Terogong. Keren. Luar biasa. Terima kasih. Bisa kali dikirim ke sini. Enggak dilanjutin. Oh, bisa kali, Bu. Kita terkesan banget tadi dengan batik-batiknya Bu Laila ya. Gonjreng-gonjreng gitu warnanya. Iya, batik Betawi itu keren ya. Terus sukses untuk batik Betawinya Bu Laila, dan juga mudah-mudahan dengan adanya Hari Batik ini semakin banyak ya peminat-peminat batik baik dari dalam maupun mancanegara. Amin, amin. Terima kasih cerita-ceritanya Bu Laila dan juga Nadia. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.